Iya. Soal isu-isu. Ikut nggak demo itu? Nggak boleh diizinin. Menggerakkan hati Om untuk mengambil resiko itu dan berjuang untuk kebenaran dan Saya kira semangat zaman ya, karena di mana-mana orang kritis terhadap apa yang terjadi. Ya, saya kan anak kandung Orde Baru ya, lahir di masa Orde Baru gitu kan, di masa Orde Baru mencapai puncak-puncaknya gitu loh. Hai guys, selamat datang di episode pertama podcast Gerakan Nasional Publik, serial Bincang dengan Tokoh, di mana kita sebenarnya ada tujuan untuk import knowledge dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk generasi muda agar bisa dipelajari dan bisa diaplikasikan ke kehidupan kalian masing-masing. Pemirsa masing-masing. Oke, jadi malam ini aku kedatangan tamu yang aku udah incer dari waktu yang lumayan lama, yaitu Om Nezar Patria, Wakil Menteri Komdiji, dan juga seseorang dengan pengalaman yang sangat banyak ya di dunia politik dan di dunia jurnalisme. Om Nezar Patria, selamat datang. Apa kabar? Hai, terima kasih Sergi. Wah, luar biasa ini. Kamu udah cocok jadi host. Insya Allah. Jadi Om, kita ini kan anak muda sekarang, pasti ada idealisme yang membara sekarang ya. Yeah. Apalagi dengan protes-protes belakangan ini, demo-demo di depan DPR lah, di depan MK, soal isu-isu. Ikut nggak demo itu? Nggak boleh diizinin. Jadi ya, tapi ada banyak generasi yang ikut dan banyak teman-teman juga yang ikut. Om itu kan dulu yang mulainya di dunia itu ya? Iya, waktu mahasiswa. Ya sama lah seperti mahasiswa pada umumnya gitu kan. Semangat, menggebu-gebu gimana. Sergi melihatnya juga begitu. Lumayan keren sih, kayak ada tujuan membela kebenaran gitu, lumayan keren sih ya. Lumayan keren ya. Teman-teman aku SMA juga ada yang ikut kemarin. Ada yang ikut? Iya. Ya itulah. Ya, generasi muda kan selalu ingin sesuatu yang baru gitu ya, dan kemudian sangat idealis melihat realitas gitu, dan tentu saja ada sifat-sifat kritis gitu ya, menggugat apa yang mapan, dan itu yang terjadi dari generasi ke generasi, juga di generasi saya pada tahun 90-an di bawah Orde Baru pada waktu itu ya, kita juga melihat ada yang tidak beres gitu ya. Indonesia yang bertumbuh ekonominya tapi kok kemiskinannya banyak gitu, lalu kemudian kok nggak ada kebebasan berbicara, kok di kampus ini agak susah bergerak segala macam. Nah itu yang membangkitkan perlawanan. Serem nggak dulu Om jadi aktivis pada masa kayak gitu? Serem nggak? Oh iya, karena dulu kan pemerintahannya beda ya, pemerintahan yang ya semua menyebutkan sebagai rezim yang otokratik gitu ya, dan memang ada satu episode di dalam sejarah kita itu yang kita mencatat Orde Baru itu ya itulah gitu ya, membungkam suara kritis, menangkap dan lain-lain sebagai macamnya. Tapi itu bukan berarti tidak ada yang positif dari apa yang pernah dibuat. Misalnya ya ada approach untuk pembangunan pertanian, lalu hal-hal yang lain. Tetapi di ujung Orde Baru kita melihat ada penyimpangan-penyimpangan lah. Nah, itu saya kira panggilan zaman, panggilan generasi muda pada masa itulah. Inspirasi Om itu dulu apa untuk turun ke jalanan istilahnya, dan resikonya kan dulu besar ya. Ada resiko hilang lah, pembunuhan juga ada pasti resikonya. Apa yang menggerakkan hati Om untuk mengambil resiko itu dan berjuang untuk kebenaran dan saya kira semangat zaman ya, karena di mana-mana orang kritis terhadap apa yang terjadi. Kita duduk di warung angkringan waktu itu, saya di Jogja, semua orang membicarakan tentang bagaimana sih kita harus mengubah Indonesia ini. Ini kenapa sih Orde Baru sedemikian brutalnya pada waktu itu ya, kalau dalam setiap kali ada suara-suara kritis. Bisa nggak sih kita lebih demokratis? Ya ini semua semangat zaman dan keresahan generasi pada masa itu. Jadi sebetulnya cuma panggilan zaman aja gitu. Jadi dulu sembunyi-sembunyi dong diskusinya ya, nggak kayak sekarang. Oh iya, dulu di bawah rezim yang otoriter pada masa itu ya, begitulah keadaannya. Sekarang jauh lebih baik lah. Sekarang nggak perlu, walaupun aksi-aksi tapi nggak perlu bisa sampai di sosmed langsung kita post kan. Bisa di sosmed, celoteh suka-suka gitu ya. Ikut juga, celoteh suka-suka juga enggak?
Aku takut ya. Kolaborasi itu. Kenapa takut? Ya, takut di brand aja. Ya nggak apa-apa kan. Nah, Masih itulah muda gitu perbedaannya. Ya, kalau pada zaman Orde Baru orang nggak berani. Orang nggak berani untuk ngomong kritis. Sekarang orang bebas ngomong kritis. Sehingga mungkin karena dia udah given gitu ya. Sehingga apa yang disebut dengan kebebasan itu mungkin value-nya tidak seperti pada zaman Orde Baru di mana orang merindukan. Generasi dulu tuh merindukan yang namanya kebebasan itu. Mereka belum pernah. Apalagi di generasi saya yang lahirnya, saya kan anak kandung Orde Baru ya, lahir di masa Orde Baru gitu kan. Di masa Orde Baru mencapai puncak-puncaknya gitu loh. Jadi saya belum pernah tahu gimana gambaran soal demokratis, yang namanya soal kebebasan, seperti apa itu blank gitu pada waktu itu. Jadi itu sesuatu yang ada di luar sana. Nah generasi sekarang tuh kebalikannya, lahir langsung bebas, Jadi ya kan? nggak tahu mau kemana juga. Nggak tahu mau kemana juga nih, kelimpahan kebebasan ini nih mau buat apa gitu ya. Sehingga praktek di media sosial, di apa segala macam orang suka-suka aja kan gitu ya. Karena masih ada Kira-kira spirit. gitu nggak? Iya gitu sih. Iya, iya. Karena masih ada spirit perjuangan, tapi yang diperjuangin itu kadang-kadang kita juga nggak tahu apa, makanya banyak yang ke hal-hal lain lah Oh, di generasi gitu. muda ini. Hmm. Jadi Om itu kan lahirnya di Orde Baru, memang nggak ada kebebasan pers, nggak ada kebebasan berpendapat. Iya. Saat reformasi itu Om rasanya kayak hidup udara seger dong ya? Kayak Oh iya, beneran betul, bisa berekspresi. betul. Wah, semua dulu kita sebut euforia. Wah, semua nih reformasi. Tiba-tiba orang bicara politik semua. Nah. Partai politik, wah menjamur luar biasa. Dari 3 sampai Ya, 100, 3 sampai puluhan sih. ya. Yang ikut pemilu sekitar 40 kalau nggak salah pada waktu itu mendaftar partai politik ya untuk ikut pemilu di tahun 1999. Ya. Jadi bisa dibayangkan gimana euforia politik itu ya, luar biasa. Pers menjadi bebas. Tadinya semua harus ada surat izin usaha penerbitan pers. Itu kayak nyawanya industri media, kalau izin itu dicabut matilah dia. Ya. Jadi nggak bisa kritis juga karena kan Iya pada Dulu zaman ya. itu gitu ya, pada zaman Orde Baru. Tapi setelah reformasi kan ada undang-undang pers tahun 99 itu. Bebas pers. Semua orang bisa bikin media. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu bisa bikin media yang mendapat license yang Ya. kita sebut dengan SIUPP itu atau SIUP gitu, surat izin usaha penerbitan pers. Gitu. Kalau sekarang udah nggak perlu, semua orang bisa bikin media. Nah, itu yang terjadi di tahun 99. Mendadak yang namanya tabloid politik menjamur. Wah, kalau kamu hidup di zaman itu tuh wah di Seru dulu. mana-mana di mana-mana orang jualan tabloid politik gitu ya. Wah, oplahnya bisa sampai 1 juta itu satu tabloid. Luar biasa ada gairah orang untuk bicara politik pada masa itu. karena baru dapat kan, ini mending. Iya, itulah Aja. ledakan yang terjadi akibat pembungkaman yang cukup lama. Ya, tapi kemudian kan kita melihat perjalanan reformasi up and down gitu Iya. kan, up and down, dan kita terus mencari bentuk yang pas nih, Sergei, gimana nih ke depannya gitu. Oke. Setelah reformasi Om itu kan, memang Om ada passion jurnalistik kan dari awal ya. Iya, Dan setelah reformasi kan lumayan tidak stabil sistem di Indonesia ya. Ada pelepasan Timur Leste, konflik di Aceh, Bom Bali itu salah satu yang Iya. lumayan signifikan waktu itu. iya, Selaras dengan 9/11 di Amerika. Dunia juga lumayan gak stabil pas waktu itu. oh iya. Om itu jadi jurnalis pas masa-masa itu kan? Iya betul. Ya pada masa-masa yang kita bisa bilang interesting times gitu ya. Masa-masa yang cukup menarik, sangat dinamis. Indonesia baru saja masuk ke dalam satu era baru reformasi, iya kan? Orang tadi terkaget-kaget, tapi juga memunculkan persoalan-persoalan yang dulunya dipendam di bawah. Iya. Tiba-tiba konflik antar agama muncul, tiba-tiba konflik antar suku itu muncul. Kita lihat ada kasus di Poso gitu kan, Sanggoledo di Kalimantan. Nah, itu semua kemudian menghujani kita semua dan juga menggoyangkan kepercayaan kita terhadap proses perubahan. Karena apa? Mendadak ini seperti tidak terkontrol semuanya ya. Dan banyak pengamat-pengamat luar menyebutkan Indonesia terancam menjadi failed state gitu, Soviet. negara gagal dalam mengurus ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat. Nah, tapi pengamat-pengamat itu salah, ya kan? Ya, ternyata kita
bisa mengatasi itu. Jadi pemerintahan yang terbentuk kemudian mencoba mengadopsi semua cita-cita reformasi itu dan menerapkannya. Pendekatan yang lebih baru dilakukan, lebih dialogis dan lain sebagainya. Akhirnya sejumlah kerusuhan-kerusuhan, lalu bentrok etnis, agama yang bisa menggoyah sendi-sendi NKRI gitu ya, itu bisa diselesaikan dengan cukup baik. Bahkan sampai dengan konflik di Aceh segala macam yang berlangsung lebih dari 30 tahun itu bisa didamaikan juga dia. Jadi saya kira itu buah dari reformasi yang cukup penting untuk kita catat dan menjadi warisan yang penting juga buat generasi baru. Jadi Om, kalau aku boleh tanya, dulu ada concern nggak bahwa Indonesia bakal bubar pas waktu-waktu chaotic gitu? Oh iya, semuanya dihantui oleh keutuhan NKRI yang terancam gitu, terutama karena konflik etnis dan konflik agama itu kan satu hal yang sangat sensitif buat kita. Ya, buat Indonesia yang beragam. Sampai sekarang juga masih sampai sekarang, ya. Karena kita ini bangsa yang beragam, Sergi. Ya, kita itu heterogen. Kita itu bukan bangsa yang homogen. Kita bisa lihat tetangga-tetangga kita yang lain tuh kebanyakan homogen. Coba tunjuk aja. Malaysia Singapura, lebih banyak Melayunya. Di Vietnam, ya kan, Filipina, Australia, pada umumnya homogen. Tapi kita sangat heterogen. Kita punya ratusan bahasa, ya, lalu agama-agama, belum lagi kita punya keragaman adat dan istiadat yang luar biasa gitu. Bahasa daerah kita juga banyak sekali, dan cara kita hidup juga berbeda-beda antara bagian barat dan bagian timur, iya kan? Ya, ada perbedaan yang sebenarnya. Iya. Barat, timur, utara, selatan itu punya keragaman yang luar biasa. Nah, tapi selain itu hal yang rawan buat kita, tapi juga itu menjadi satu kekuatan yang dahsyat juga. Karena keragaman itu akan memunculkan kreativitas luar biasa, gitu. Kamu nggak ngopi dulu? Oh iya, ini kopinya enak ini. Ya pastilah. Kopi Aceh. Dimana dulu? Ya. Aceh Connection. Aceh Connection. Tadi Om, dalam masa-masa konflik agama, konflik suku, konflik kebangsaan bahkan di Timor Leste dan di provinsi-provinsi lain, Om itu kan jurnalis dalam waktu itu. Apakah ada pengalaman-pengalaman kesan, misalnya wawancara dengan figur-figur penting waktu itu kah? Dan kalau ada apa aja Om? Banyak lah ya, banyak. Dalam karir jurnalistik saya itu ada banyak momen-momen yang saya catat. Buat saya pribadi sebagai sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Misalnya saya meliput daerah-daerah konflik, saya melihat bagaimana yang namanya perang gitu, apalagi konflik antar kelompok, antar agama gitu, itu sangat menyedihkan gitu ya, dan sebaiknya tidak terjadi. Saya meliput juga di Aceh gitu, bagaimana konflik bersenjata ya, bisa kita katakan itu kan satu perang yang terjadi antara anak bangsa gitu ya. Dan itu cukup menyedihkan juga melihat efeknya. Nah, pengalaman pribadi mewawancarai banyak tokoh-tokoh itu, dari yang namanya kelompok-kelompok gerakan bersenjata sampai dengan ya menteri ya banyak. Saya pernah mewawancarai beberapa tokoh-tokoh penting internasional gitu ya. Saya juga pernah mewawancarai tokoh teroris gitu yang sudah tertangkap dan dipenjara, dan belum ada satupun yang mampu menembus penjara pada waktu itu untuk mewawancarai dia gitu ya. Itu Imam Samudra, kalau kamu ingat, itu yang melakukan Bali bombing pada tahun 2021 dan 2022 ya. Kalau aku boleh tanya Om, gimana pengalaman itu interview Imam Samudra? Osamanya Indonesia. Iya. Ya, cukup menarik karena dia ada di maximum security, dan untuk bisa menjangkau ataupun bertemu dengan dia butuh effort yang luar biasa gitu. Gimana caranya Om? Iya, banyak caranya lah untuk bisa sih. Tapi pada akhirnya saya bisa bertemu dan mewawancarai dia gitu ya. Mewawancarai dia, dan di situ saya tahu bahwa dia punya kemampuan
persuasi yang luar biasa gitu. Dia cukup tenang dan menuliskan catatan harian, dan dia memberikan catatan harian itu kepada saya gitu, dan saya mendapat bahan yang cukup kaya untuk menulis tentang dia, terutama menanyakan apa sebetulnya yang dia inginkan dengan kegiatan terorisme yang membunuh orang-orang tidak berdosa itu gitu loh. Nah, dari situ saya bisa menangkap apa yang ada di belakang pikiran dia gitu ya. Saya menangkap kemarahan dia, saya menangkap emosi yang lain, tapi juga saya benturkan dia dengan dampak dari aksi teror yang dia buat gitu, supaya dia tahu bahwa begitu banyak orang-orang tidak berdosa kehilangan nyawa, kehilangan hidupnya, begitu banyak anak-anak yatim muncul gara-gara aksi dia segala macam gitu ya. Terjadi dialog gitu ya, terjadi perjumpaan dua pandangan gitu, dan itu menghasilkan satu informasi yang menurut saya layak untuk dibaca oleh publik gitu. Jadi menurut Om, orang-orang seperti Imam Samudra, seperti Osama bin Laden, dulu Abu Bakar al-Baghdadi, apakah mereka memang percaya dengan apa yang mereka lakukan? Apakah memang Oh iya, mereka ideologis, mereka percaya itu, Nah, karena itu menjadi tantangan kita sendiri ya, bagaimana hal-hal yang demikian itu tidak menjadi pilihan dalam kehidupan bersama kita gitu. Karena keberagaman yang kita miliki ini kan harus kita pelihara ya. Dan saya kira juga salah satu akar mengapa munculnya gejolak-gejolak seperti itu adalah ketidakadilan. Itu karena mereka menyebutkan apa yang terjadi, misalnya ketidakadilan yang terjadi di Palestina, lalu kemudian di Afghanistan dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga ketidakadilan yang mereka alami di daerah mereka, ada yang mereka berasal dari Jawa Timur dan Jawa Barat gitu ya, dan mereka merasa dalam hidupnya bertemu terus dengan ketidakadilan, dan mereka menginginkan satu solusi politik untuk soal ini, satu negara yang kira-kira mengadopsi nilai Islam untuk bisa menyelesaikan ini semua gitu. Itu menjadi beliefs mereka, dan itu sendiri kan menjadi perdebatan di kalangan umat Islam sendiri ya. Tapi apapun itu, saya kira langkah mereka untuk melakukan aksi teror tentu saja tidak bisa kita benarkan. Apakah ada indikasi Om kalau mereka merasa bersalah sama sekali atas kelakuannya, atau mereka memang percaya bahwa yang mereka bom, mereka bunuh adalah apa ya, kayak bukan manusia mungkin istilahnya? Iya, mereka karena ini ideologis, mereka merasa ini benar gitu. Ya, ini yang saya kira yang menjadi salah satu PR ya buat pemerintah, buat masyarakat, bahwa ada masih beliefs atau kepercayaan seperti ini, yang sikap-sikap intoleran seperti ini yang kemudian berujung kepada aksi-aksi teror. Jadi Om, kita balik ke topik jurnalistik ya. Ya. Menurut Om, apa benang merah atau apa ya pelajaran paling penting yang Om dapatkan sebagai jurnalis yang bisa dibagikan ke penonton kita untuk episode ini? Dunia jurnalistik ya, jurnalisme itu menurut saya ilmu yang sangat menarik dan sangat menantang ya. Karena apa? Karena di dunia jurnalistik, satu, kita selalu berhadapan dengan hal-hal baru setiap hari. Karena peristiwa terus terjadi, isu-isu baru terus muncul, dan kita harus berusaha bisa memahami ya peristiwa-peristiwa itu dan lalu menuliskannya atau melaporkannya kepada publik. Sehingga menjadi wartawan itu selalu memancing kita untuk terus belajar. Nah, ini kata kuncinya, terus belajar. Itu, terus belajar. Kenapa harus selalu belajar? Karena modal utama menjadi jurnalis adalah curiosity, rasa ingin tahu. Nah, ini yang kemudian akan membentuk kita sebagai pribadi yang pembelajar, yang suka belajar. Nah, lalu kedua, di situ ada disiplin yang harus kita taati ya. Kita harus bisa memisahkan antara fakta dan opini. Lalu kemudian kita harus bisa mengemas laporan lapangan kita itu ya menjadi cerita yang menarik, yang bisa disimak oleh
pembaca atau audiens di media tempat kita bekerja gitu ya. Nah itu semua saya kira sangat menarik dan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kalaupun kita harus berpindah ke tempat pekerjaan yang lain. Jadi pengalaman itu membentuk cara kita melihat dunia dan cara kita bersikap gitu loh. Om terhubung dengan pindah ke pekerjaan yang lain. Om sendiri kan juga pindah setelah di dunia jurnalis. Yeah. Om jadi salah satu anggota direksi PT Pos Indonesia, Yeah. perusahaan BUMN. Yeah. Menurut Om, apakah ada peran curiosity dan ingin belajar dan disiplin ini yang Om implementasikan saat menjadi direksi BUMN? Ya, hubungan antara dunia jurnalisme ke situ ya, tadi ke apa PT Pos, gitu. Kok bisa gitu ya kan? Ada. Dan saya berterima kasih dengan pengalaman saya di dunia jurnalistik, Sergi. Karena apa? Karena tadi mau belajar itu tadi, ya. Dunia jurnalistik memaksa saya untuk belajar setiap hari karena saya menemukan hal-hal baru. Di PT Pos Indonesia saya juga menemukan banyak hal-hal baru yang memancing saya untuk terus belajar, gitu. Lalu yang kedua curiosity itu ya memandu kita untuk terus belajar. Lalu disiplin ya. Disiplin yang saya dapatkan selama menjadi wartawan, menjadi jurnalis itu juga kemudian sangat berguna ya dalam memandu saya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan di PT Pos Indonesia. Ya waktu saya masuk tuh saya di PT Pos lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu, sehingga membutuhkan satu upaya yang keras turn around, membalikkan kondisi yang ada di PT Pos Indonesia dari minus menjadi plus secara performance bisnis. Dan saya merasa bahwa pelajaran sebagai wartawan itu sangat membantu di sana. Ada lagi pelajaran penting menjadi wartawan yang bisa kita pakai di dunia bisnis. Wartawan biasa melihat big picture. Wartawan coba menemukan apa poin-poin penting dari sebuah big picture itu. Ya, jadi istilahnya kita terlatih untuk memahami yang kompleks itu menjadi simple, gitu, ya, menjadi simple sehingga dalam simplicity itu kita bisa mendapatkan poin-poin penting secara lebih jernih. Nah itu yang saya belajar dari dunia jurnalistik. Nah di tengah dunia korporasi juga menghadapi hal yang sama, ada kompleksitas persoalan. Ada persoalan kalau di PT Pos misalnya, ada persoalan bagaimana meningkatkan penjualan ya dari industri kurir yang lagi turun, lalu bagaimana potensi di bidang logistik, lalu bagaimana di jasa keuangan gitu ya, lalu bagaimana meleverage aset-aset yang ada ini sehingga yang aset-aset yang tadinya terbengkalai menjadi lebih berharga dan produktif. Nah itu semua saya dapatkan benang merahnya ya antara dunia jurnalisme atau industri media yang saya tekuni dengan industri yang baru ini di bidang pos. Oke, Om, ini tahun berapa Om jadi? 2020 ya. Jadi ini udah ada dong email. Sudah ada. Tapi pos waktu itu belum berubah. Saya masuk PT Pos itu pencatatannya masih sangat manual. Jadi kalau kamu pergi ke sentral pengolahan surat yang ada di PT Pos, kamu masih menemukan buku besar dengan sampul dari kulit gitu ya. Bukunya besar banget dan itu buku udah mungkin usianya puluhan tahun gitu dengan tebalnya mungkin 2 jengkal gitu dan isinya ya catatan-catatan log dari pengiriman surat dan lain-lain. Bayangkan masih pakai mencatat. 2020 gitu. ya? 2020. Jadi kita transform ke sistem digital. Mengingat proses bisnis yang ada di pos itu udah nggak adaptif lagi dengan keadaan zaman dan itu saya kira menjadi program dari BOD PT Pos pada masa itu. Setelah PT Pos Om juga mulai tertarik sama BUMN ya karena kan setelah itu Om jadi sebetulnya saya di dunia korporasi itu kan bukan yang asing. Sesuatu yang asing buat saya karena selama di industri media setelah di ruang redaksi saya juga menangani company-nya, perusahaannya sebagai chief editor pada waktu itu saya juga ikut dalam
rapat-rapat karena otomatis sebagai chief editor saya juga menjadi content director. Karena kami melakukan transformasi digital di tempat saya bekerja di Jakarta Post pada waktu itu. Sehingga saya bersentuhan dengan dunia-dunia bisnisnya juga. Jadi marketing, terus direktur produksi, distribusi, dan lain-lain gitu ya. Sehingga saya update terus dengan perkembangan yang ada sebagai direktur konten gitu. Jadi ketika masuk ke dunia korporasi sebetulnya tidak asing. Hanya memetakan masalahnya aja. Tapi selebihnya adalah persoalan manajemen, persoalan leadership, persoalan visi, persoalan misi gitu. Iya. Om itu dari aktivis ke jurnalis, direksi BUMN, dan setelah itu kan Om jadi staf khusus Kementerian BUMN. Apakah skill set yang dipakai itu sama dengan? Ya sama aja. Ya sama ya. Terutama dari korporasi menjadi staf khusus itu kan berarti kita mengubah cara kita bekerja juga ya. Tadinya memimpin korporasi, kalau ini kan memimpin satu unit kecil gitu, tapi memberikan supervisi, memberikan masukan-masukan kepada menteri, membantu menteri juga sebagai staf khusus gitu untuk memperlancar komunikasi korporasi yang ada di bawah BUMN. Jadi saya kira ini juga memperkaya saya ya. Tadinya saya hanya melihat PT Pos, tapi kali ini saya melihat BUMN sebagai institusi yang besar, kementerian yang mengurus begitu banyak unit-unit usaha, jadi core bisnis yang bermacam-macam, dan ini memperluas horizon saya terhadap BUMN ya, terhadap badan usaha milik negara ini. Oke Om. Ya. Setelah staf khusus BUMN, Om juga dipanggil pas 2021 kalau saya tidak salah. Jadi Wakil Menteri Kominfo ya. Iya, 2023 lah. 2023 maaf. Iya. Ya. Bagaimana pengalamannya Om dipanggil Presiden? Apakah ada ketegangan atau rasa takut? Ya tentu saja ya, kita grogi lah gitu ya. Grogi karena dipanggil oleh orang nomor satu di Republik ini ya. Siapa yang nggak grogi ya? RI 1 ya kan. Dipanggil ya, tapi ketika diberi tugas saya menjadi lebih pede karena apa yang ditugaskan itu satu daerah yang tidak asing buat saya gitu. Terutama yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu ya. Itu adalah bagaimana menata komunikasi publik, lalu kemudian soal judi online, soal BTS, waktu itu infrastruktur ya, terus persoalan regulasi untuk emerging technologies kayak artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, blockchain, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang akrab dengan saya sejak saya di dunia jurnalisme gitu. Jadi saya nggak begitu kaget dan saya hanya membutuhkan waktu untuk adjust dengan birokrasi yang lebih besar. Tadi kan korporasi besar masuk ke kementerian, terus sekarang masuk ke kementerian dengan tanggung jawab untuk lebih besar lagi. Jadi ya saya bersyukur saya mendapatkan momen-momen yang penting itu ya, sehingga saya bisa mendapatkan pelajaran dari setiap titik persinggahan tadi itu. Oke. Om terhubung dengan artificial intelligence ya. Kan ini salah satu hal yang sebenarnya mengancam dan juga ada banyak benefitnya untuk Gen Z. Kita lihat perkembangan teknologi dari masa kita masih caveman, pakai batu, pakai api, pasti ada konsekuensi pasti ada ketidakstabilan sosial yang terjadi setelah perkembangan tersebut. Misalnya dengan Gutenberg Printing Press, adanya penyebaran Bible di Eropa. Betul. Itu kan mulainya gejolak reformasi Protestan. Revolusi industri menyebabkan kehilangan pekerjaan penjahit, dan juga ada yang atribusikan hal tersebut kepada bangkitnya Kekaisaran Inggris. Dengan adanya AI, apakah kita harus antisipasi gejolakan-gejolakan yang sama, dan bagaimana cara kita untuk meminimalisir impact buruknya kepada perkembangan Indonesia dan perkembangan bangsa? Ya, setiap teknologi baru yang muncul itu membawa konsekuensi yang nggak terduga, atau kita sebut sebagai unintended consequences ya. Itu juga yang terjadi sejak Gutenberg seperti yang disebutkan oleh Sergey sampai dengan artificial intelligence pada hari ini. Artificial intelligence ini sebetulnya bukan barang baru, dia sudah muncul sejak akhir Perang Dunia Kedua lah ya. Mulai dikembangkan sejak Alan Turing membuat
bertanya tentang satu hal, apakah mesin bisa berpikir, lalu dia bikin satu mesin yang Turing machine disebut gitu untuk memecahkan sandi-sandi yang dikirim oleh Nazi di dalam Perang Dunia Kedua ya. Dan dia berhasil memecahkan sandi yang kalau dengan pengerjaan computing biasa itu butuh waktu mungkin jutaan tahun gitu ya secara matematika. Lalu mesin ini bisa kemudian memecahkan itu dengan lebih cepat, lebih segera. Nah, ini dimulai dengan kepercayaan bahwa mesin bisa berpikir seperti manusia dan jauh lebih cepat. Nah, lalu artificial intelligence muncul dalam berbagai macam percobaan-percobaannya, dan yang paling mengesankan adalah di abad 21 munculnya generative AI. Ya, generative AI itu di mana kemampuan artificial intelligence mengolah data-data yang dia miliki dan menciptakan sesuatu yang baru di luar apa yang didesain gitu ya. Kita hanya memberikan perintah, tetapi mesin punya kreativitas untuk mengolah menjadi sesuatu yang baru. Misalnya generative AI dalam soal lukisan atau gambar atau foto, kita hanya memberikan prompt, tolong buatkan satu foto di mana Sergei lagi duduk di pantai tapi dengan latar belakang restoran Cina misalnya gitu. Langsung aja dan kita juga tiba-tiba kaget dengan hasilnya karena realistis dan juga kadang-kadang beyond our imagination gitu ya kan, kok tiba-tiba agak ajaib-ajaib gitu. Jadi memang itu generative AI, dan generative AI ini juga dipakai dalam bahasa juga dengan satu model artificial intelligence untuk mengolah teks ya, yang base-nya adalah language gitu, ya, disebut juga large language model (LLM), yang bisa mengenerate teks yang baru gitu. Jadi bisa dia mengkompos satu essay, satu artikel berdasarkan data-data ataupun big data yang dia olah. Tentu saja tergantung dari training data yang dimiliki oleh si machine ini yang dikenal dengan proses machine learning ya. Saya kira ini akan memunculkan banyak inisiatif-inisiatif baru di bidang teknologi dan akan mengubah lanskap bisnis juga. Ini sangat menarik karena begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang kan gara-gara artificial intelligence. Lalu kita bertanya, gimana nih dengan pekerjaan yang hilang? Ya, akan ada pekerjaan yang baru yang muncul dari mereka yang menguasai AI. Gitu. Ya, ada Om yang akan mungkin menjawab itu. Misalnya dulu pas industri revolusi kan penjahit bisa transisi menjadi pekerja pabrik. Dalam waktu Gutenberg juga penulis bisa transisi menjadi pengetik atau tukang print. Dengan adanya AI, tapi yang kita lihat sepertinya pekerjaan-pekerjaan yang low skill seperti supir, penjahit lah, pekerja pabrik akan hilang. Dan aku lihat dan banyak teman-teman yang observasi ini mungkin akan lebih susah untuk mentransisi misalnya supir truk menjadi software engineer daripada dulu saat penjahit bisa langsung ke pabrik. Apakah menurut Om tantangan yang ada dengan AI ini lebih unik dan lebih lebih mengecam daripada tantangan-tantangan hari-hari sebelum ini? Perkembangan sebelum perkembangan sekarang. Iya, semua dunia sekarang mengalihkan perhatiannya terhadap perkembangan AI ini dari sudut teknologi ya. Kita menyebutnya sebagai deep tech gitu ya, deep teknologi gitu. Dan bagian dari emerging technologies yang muncul. Tentu saja belum ada satupun orang yang bisa memprediksikan kemana AI ini akan berujung gitu. Tetapi ada banyak optimisme juga di sana. Bagaimana menggunakan AI ini untuk keselamatan manusia dalam menghadapi perubahan-perubahan di masa depan. Misalnya, bagaimana kita mengatasi persoalan climate change, bagaimana kita mengatasi soal krisis energi, krisis pangan ke depan ya, karena secara ekologi bumi makin tua, makin banyak persoalan-persoalan ditimbulkan oleh keserakahan manusia juga. Sebelumnya kan ada industri yang luar biasa mengotori udara kita ya. Kemudian bumi menjadi naik suhunya karena ozon rusak dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kesadaran baru, dan di tengah kesadaran baru dan
keresahan itu muncul satu teknologi yang namanya artificial intelligence sebagai evolusi dari kemajuan-kemajuan yang ada. Nah ini bagaimana? Apakah AI akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini juga? Artinya begini, misalnya supaya kita tidak mengotori sungai lagi, AI akan membantu kita untuk mengatur bagaimana sampah-sampah yang ada di rumah tangga itu bisa diolah dan bisa diatur sedemikian rupa. Nah, ini artificial intelligence bisa membantu kita. Itu salah satu contoh. Atau kompleksitas dalam pengaturan transportasi udara misalnya. Atau mungkin juga dalam dunia kesehatan. Dia akan membantu lebih banyak lagi. Dan penyambungan baru akan muncul. Pasti muncul. Itu sudah menjadi hukum dari perubahan-perubahan teknologi di tengah masyarakat gitu ya. Nah, masalahnya apakah dia mengabsorb pekerja lebih banyak atau dia hanya limited gitu ya, hanya segelintir orang yang menguasai AI. Bagaimana yang tidak menguasai AI gitu kan? Nah, di sini pentingnya negara melakukan intervensi untuk regulasi tentang artificial intelligence ini, di mana prinsipnya memaksimalkan benefitnya, ya, kemudian meminimalkan risiko-risiko yang muncul. Karena AI ini kan risikonya banyak. Risikonya selain soal labor forces tadi itu, juga ada risiko soal bias. Kalau dia yang generative AI, ada risiko keamanan juga, ya. Apalagi dengan ditemukannya atau dikembangkannya drone tanpa awak, gitu ya, pesawat tanpa awak yang bisa mengambil keputusan sendiri, gitu. Nah ini yang level otonomus dari agent AI ini, ya, di misalnya driverless car yang bisa bekerja sendiri tanpa harus ada operatornya lagi. Itu akan terjadi demikian. Jadi memang yang meresahkan atau mengancam eksistensi manusia adalah jika AI ini sampai pada level autonomous yang ultimate, gitu, yang artinya ya dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia. Itu yang sebetulnya yang ditakutkan gitu. Tapi upaya untuk meredam itu atau mengendalikan efek-efek negatif terhadap kita sebutnya artificial general intelligence itu atau super intelligence itu juga sedang menjadi debat yang panas sekarang ini. Apakah, kalau aku boleh tanya, apakah kebijakan-kebijakan yang udah diimplementasikan sekarang dari pemerintah dan dari Komdigi untuk meredamkan ancaman ini? Karena kan kalau kita lihat film-film serem ya, Terminator seperti itu kan bisa, menurut Om ini bisa terjadi atau tidak? Ya bisa aja terjadi, karena sekarang itu apa yang kita anggap sebagai science fiction dulunya jadi science fact gitu ya, sekarang jadi fakta sains gitu. Kalau dulu kan mungkin fiksi sains gitu, sekarang jadi fakta sains gitu. Kita nggak pernah bayangkan misalnya orang bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, apa yang ada di pikiran dia dengan bantuan mesin gitu ya. Mengkreasi satu foto, atau orang nggak pernah membayangkan video atau foto dari seseorang yang sudah meninggal 1 abad yang lalu bisa dihidupkan lagi dengan generative AI. Ya kan ada alat atau aplikasi generative AI yang bisa menghidupkan kembali foto-foto lama dan disatukan dengan foto-foto yang hari ini. Dan itu kan luar biasa ininya, meltnya dan halusnya gitu. Itu salah satu contoh yang shocking, mengejutkan itu. Tapi lebih banyak lagi hal-hal mengejutkan akan terjadi dengan artificial intelligence ini. Karena manusia itu wataknya kan kreatif dan inovatif, ya. Jadi kayak Gutenberg menemukan mesin cetak. Mesin cetak itu dikembangkan bukan lagi untuk kebutuhan memproduksi Bible pada waktu itu, tapi juga memproduksi buku-buku ilmu pengetahuan, sehingga lebih banyak lagi, dan juga cerita-cerita, dan juga kisah-kisah, dan juga ideologi-ideologi, ya kan, menyebar dengan lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Dan bahkan kalau kita lihat munculnya protes-protes terhadap, katakanlah di bidang agama ya, waktu itu munculnya kayak protestanianisme gitu ya, itu juga dipicu oleh mesin cetak ini tadi. Karena itu walaupun Jerman menemukan mesin cetak, tetapi negara
yang paling diuntungkan oleh keadaan mesin cetak ini adalah Belanda. Karena produksi bukunya paling banyak Belanda ketimbang itu. Karena ditopang oleh gerakan itu tadi. Gerakan Calvinis dan lain-lain itu. Ya itu dampak lain dari teknologi ya. AI akan mengalami hal yang sama seperti itu. Apakah ini alasan Kominfo juga ganti nama jadi Komdigi? Oh iya, salah satunya iya. Merangkup AI, bukan cuma AI, tapi sebetulnya konsentrasi untuk digital ini sudah dimulai 6-7 tahun yang lalu ya, ketika konektivitas itu sudah terbangun. Karena kita tahu yang paling penting di sini kan AI itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada konsentrasi data, nggak ada big data. Ya, data itu hanya bisa didapatkan kalau ada konektivitas, ada sinyal, ada internet, ya kan? Itu lebih cepat dia bisa bekerja. Nah, internet ataupun sinyal yang memberikan jalur internet ini hanya bisa terjadi kalau ada infrastruktur, ya kan? Ada BTS, ada fiber optik, ada satelit, ya, yang semuanya bekerja untuk membangun konektivitas. Nah, Komdigi ini, komunikasi dan digital ini, kementerian ini mencoba mengangkat kualitas dari konektivitas yang sudah terbangun ini menjadi lebih meaningful. Makanya kita sebut sebagai meaningful connectivity, gitu. Dalam hal ini bagaimana konektivitas yang sudah terjadi, yang sudah ada ini bisa untuk membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu yang sangat penting, termasuk untuk adopsi teknologi digital yang masif atau kita sebut sebagai transformasi digital. Nah, ini yang menjadi program dari Komdigi sehingga dari Kominfo diubah namanya menjadi Komdigi. Itu bukti perhatian pemerintah yang cukup besar ya terhadap digitalisasi. Jadi Om Nezar, terima kasih banyak udah bersedia untuk datang ke podcast kita malam ini dan semoga Komdigi bisa sukses untuk tackle isu-isu relating sama digital ke depannya. Ya, amin, dan jangan lupa gunakan internet secara sehat dan aman. Apalagi sekarang kan banyak tuh judi online, ya kan, harus ada pinjol. Jadi jangan sampai teman-teman generasi muda nih, teman-teman Sergi terjerat sama hal-hal negatif ini. Ada banyak sih. Ya, ada banyak. Jadi gunakan kesempatan kemudahan akses ini untuk memperkaya pengetahuan kita ya, dan kita bisa gunakan untuk hal-hal yang produktif, sehat dan aman ya untuk masa depan Indonesia. Oke. Terima kasih banyak ya Om. Sama-sama.